Yang penting niat kita baik, lebih baik, terbaik, tapi tidak mau terlalu baik, apalagi terlalu tidak baik. Itu yang saya bawa. Oke. Jadi kemanapun saya... Itu dari dulu ya berarti? Ya, Sudah enteng. Tapi dulu saya hanya bilang itu iktikad itu niat baik. Dulu. Tapi setelah saya renungkan, itu harusnya jangan sampai terlalu baik. Apalagi terlalu tidak baik. Jadi yang perlu kita hindari dalam hidup ini adalah terlalu. Jangan sampai terlalu. Jadi 40 tahun itu kan panjang tuh Pak ya? Nah, Bisa rasanya baru kemarin. Dan benar Banyak- saya tuh kok soal waktu tuh saya jarang merasa lama. Baru 40 tahun. Iya. Karena saya melihat banyak usaha-usaha itu nggak bisa lewat tuh Pak. 10 tahun berat. Statistik mengatakan hanya 4%. Kan banyak, kan tidak semua. Betul. Saya Apa kan Pak? tidak termasuk semua. Rahasianya apa itu Pak? Bisa Nggak bertahan? pakai rahasia. Nah itu tadi saya sampaikan beriktikad. Dan menurut saya, kesuksesan manusia yang paling sukses itu apa? Bahagia. Kalau kamu tidak bahagia itu kamu tidak sukses. Sekaya apapun kamu, apalagi semiskin apapun kamu, kalau tidak bahagia ya tidak ada guna. Makanya kan sebetulnya bukan hanya kamu yang agak pusing dengerin ini, tapi kan banyak orang ketika saya baru mulai menyampaikan bahwa sebaiknya kita jadikanlah happiness itu sebagai orientasi kita, tujuan hidup kita. Bahwa kalau tidak begitu kamu akan liar. Nah kalau bahagia itu kan sebetulnya yang paling melekat dengan kebahagiaan itu adalah bersyukur. Iya. Bukan kekayaan, bukan kemiskinan, bukan kesenangan, bukan kesusahan, tapi Ini yang membuat orang setiap ke Jogja bahagia Pak ya? Apakah saya tidak tahu ya, tapi kan banyak orang datangnya itu dengan bermacam-macam permasalahannya. Tapi kan bagi saya ngapain? Saya memberikan semua dengan niat yang benar-benar baik, toh. Lebih baik, terbaik. Tapi tidak pernah terlalu baik, apalagi terlalu tidak baik. Tidak pernah gitu loh. Jadi enteng. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk sukses itu orang, atau untuk bahagia itu orang harus bersyukur. Nah, untuk supaya bisa hidup bersyukur itu, kita butuh modal. Nah, modal yang paling dasar atau paling syarat utamanya atau conditio sine qua non, ini bahasa Latin, itu adalah iktikad. Itu yang pertama. Terus yang kedua baru ilmu-ilmu teoritis, tapi terutama praktis. Karena yang namanya bisnis atau hidup ini praktis. Setuju. Bukan teori. Iya. Walaupun teori itu banyak muncul dari praktis. Kan gitu ya? Iya. Nah, kemudian baru dibutuhkan namanya I yang berikutnya adalah interest. Jadi modalnya ini harus ada interest, ketertarikan, ya enggak, minat itu loh. Atau bahkan passion, love, you love to do that. Nah, itu yang penting itu. Nah, lalu baru ke arah yang namanya izin. Yang keempat, I yang keempat itu adalah izin dari penguasa. Tapi penguasa yang paling penting kita mintain izinnya adalah diri kita sendiri yang sudah menguasai terutama hawa nafsu keserakahan kita sendiri. Ini penting, Pak. Makanya kamu lihat banyak orang itu gagalnya ketika mulai kaya. Mereka merasa terikat dengan kekayaannya. Iya. Jadi melekat. Nah, kemelekatan ini yang kacau. Karena benda-benda atau apa-apa di dunia ini kan fana. Setuju. Kalau kamu melekat pada hal yang fana, ya repot kamu. Iya, benar. Pak, saya kan banyak ketemu ya, sering ketemu dengan family business, Pak ya. Family, saya juga background family business. Menurut Pak Joger itu family value yang sustainable itu seperti apa, Pak ya? Ya bahagia itu. Bahagia itu ya. Loh, kalau Pak menerapkan itu di keluarga? Ya gini loh, saya pernah dulu ke Malta, pun turun, bagus tuh, ya. Masuk turun, wah, ada langsung baru masuk happy wife, happy life. Betul.
Tahu apa itu? Toko berlian. Iya. Nah itu, ya tapi saya ajak ibu Betul. masuk, ya tapi ya beli. Tapi itu benar nggak sih Pak? Happy wife, Benar. happy life itu benar. 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 Happy wife, happy life. Happy husband, happy life juga. Happy children, happy life. Happy family, happy life. Yes. Ya nah. Yeah. Jadi kita tuh yang disebut diri kita sendiri itu kan tidak selalu benar-benar sendiri. Iya. Nah nanti kalau kamu sudah memahami artinya, Yeah. jadi memang sekarang ini lebih baik kamu terlenjak dulu. Yes. Nanti sampai di rumah baru dibolak-balik sampai belek. Nanti kalau kamu ada ngerti baru ke saya lagi. Ya semoga para entrepreneur juga mengikuti apa yang Pak Joger katakan ya. Semakin bingung katanya semakin bagus Pak. Ah itu bisa, tapi Yeah. jangan sampai terlalu bingung. Benar. Nanti kepala di bawah, kaki di atas gitu. Yeah. Nah, jadi yang nomor 5, I yang nomor 5, tadi kan ada 5I, Yeah. plus kardo itu namanya. Itu modal manusia itu kalau mau sukses itu Yeah. butuh modal 5I plus kardo. 5. Jadi pertama Iya apa tadi? iktikat, Etikat. Oke. pakai K, iktikat. Oke. Karena Etikat. baru ini ada yang bikin tapi K-nya dihilangin, itu salah. Ya. Nah, kemudian yang kedua baru ilmu-ilmu teoritis dan terutama praktis. Oke. Karena hidup ini soal praktis, bukan soal teori. Harus praktis. Walaupun teori itu membantu kamu supaya jangan try and error saja. Ya. Yes. Tapi try and error juga tidak apa-apa. Asal jangan banyak Karena error, kesalahan itu tidak apa-apa, tidak Iya, apa-apa, iya. bagus. Ya. Bikin salah itu bagian kebutuhan Setuju. manusia berbudaya kok. Cuma nggak jangan bangga. Ya. Dan jangan terus-terusan salah Pak ya. Sengaja salah itu ya kurang ajar. Terus yang ketiga, Yang ketiga itu interest. interest. Interest itu apa? Jadi minat, ketertarikan, passion, even love. Ya. Kemudian baru izin dari penguasa. Tapi penguasa yang paling pantas dan perlu kamu minta izin adalah diri kamu sendiri yang sudah benar-benar menguasai hawa nafsu keserakahan kamu sendiri. Supaya jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu rendah. Wajar aja. Yes. Hebat nih sudah belajar. Wah hebat nih, luar biasa. Nah lalu yang kelima baru izin dari Yang Maha Kuasa. Oke. Ini banyak yang marah sama saya. Yes. Berarti Pak Joger ini menomorlimakan Tuhan. Oh tidak, saya sudah bilang itu izinnya. Izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi juga sebetulnya beliau tuh Maha Pengizin. Coba kamu mau ngapain? Kamu mau manggut-manggut sekarang kan boleh. Boleh. Mau ketawa boleh. Mau ketawa boleh, mau nyebang boleh. Yeah. Tapi kalau boleh ketawa, kenapa harus cemberut? Kan gitu ya. Jadi hidup ini kan pilihan. Setuju. Ya. Nah, saya potong ya. Kapan tuh di Singapura saya diundang. Lalu mereka beri seminar semangat. Dari Butan datang semua. Saya perhatikan. Gitu. Tapi karena saya diam, mereka takut. Lalu mereka pada keputusannya, kebahagiaan itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Kayak gitu. Udah selesai. Lalu mereka noleh ke saya. What is your opinion about that? Saya bilang, you are right. Wah, kamu pasti punya pendapat yang lebih hebat ya, Mas. Enggak, cuma ada. Apa? Memang kebahagiaan itu memang tergantung pada diri kita sendiri. Tapi ketidakbahagiaan juga. Iya, benar. Dan ingat, yang namanya diri sendiri tidak selalu benar-benar sendiri. Coba, kamu sekarang mana bisa mengatakan, ini kita katakan berdua. Ini kan tidak bisa, ini sudah berdua. Lalu ada orang-orang di sini yang bengong-bengong kayak gini. Ya enggak. Alone, katanya alone nggak apa-apa Pak, asal jangan lonely. Sebetulnya kan orang alone itu tidak selalu lonely. Setuju. Tapi orang lonely itu tidak selalu sendiri. Tidak terlalu alone juga. Asal jangan alone dan lonely. Makanya tadi itu kan, loh, yang lebih payah itu kan kalau kamu tidak alone, tapi kamu lonely. Itu lebih payah. Lebih payah ya. Benar. Kalau kamu alone lalu kamu lonely itu kan wajar. Orang sendiri. Iya, benar. Karena tidak punya fantasi, tidak punya imaginasi. Tapi kalau berdua dan lonely itu masalah. Oh, sebetulnya kan lonely itu bukan masalah. Iya. Tapi itu perlu diubah gitu. Iya, nah, kalau bisa, kalau nggak bisa ya dinikmati aja. Yes. Lonely. Oke, Pak Joger, kalau
Belum ini. Iya, oke. Modal 5I plus. I-nya ini kan baru sampai yang terakhir izin dari Yang Maha Kuasa. Yes. Padahal Yang Maha Kuasa itu kan Maha Pengizin. Kamu mau ngapainnya kan diizinkan. Benar. Cuma harus bertanggung jawab. Terhadap apa yang diizinkan? Terhadap apa yang kamu pilih. Oke. Kan kamu boleh memilih ingin melakukan atau ingin tidak melakukan. Benar. Oh, nanti kalau kamu baca tulisan-tulisan saya cukup banyak itu tentang ibadah dan itu. Kan ada yang tanya pada saya, Pak Joger, orang bisa dan boleh nggak orang beribadah di luar rumah ibadah? Jawabannya tahu, jangankan di luar rumah ibadah, di dalam rumah ibadah pun boleh. Yeah. Coba bayangkan, itu jawabannya. Karena ngapain? Kan di mana aja orang boleh beribadah. Setuju. Ya enggak? Tapi kan sekarang perlu dicari apa itu ibadah. Nah, bagaimana kita itu benar-benar menghormati, menghargai, dan mencintai Tuhan yang tidak butuh apa-apa. Itulah sebetulnya kita beribadah. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan tidak butuh apa-apa, nah kita lebih baik ciptaannya Dia saja yang kita namanya baikin mereka, kan gitu ya. Sesama kita baikin, lingkungan hidup kita baikin. Nah, itu nanti akan memunculkan perasaan etis dalam diri kamu. Ini yang disebut sebagai makanan batin kamu. Nah, orang yang kelaparan batin itu bahaya. Karena nggak pernah melakukan kebaikan maupun kebajikan. Jadi banyak orang tidak tahu rahasia ini. Sebetulnya ini kan bukan rahasia, karena ini kan vice versa, atau sebetulnya kan kausalitet itu kan sebetulnya kan hukum karma pala itu sebetulnya di mana-mana. Itu tatua masih itu dibawa kemana pun itu jadi. Cuma kan kadang-kadang kita ini tidak mau benar-benar mencari kebenaran yang benar-benar. Maunya itu kebenaran yang menyenangkan, yang nyaman, yang enak, yang murah, yang murahan, jiplaan. Nah, lalu baru 5I plus Kardo. Nah, keberanian itu K-nya. Kemudian baru A-nya itu alat-alat bantu. Jangan biarkan alat-alat itu memperalat kita. Gitu loh. Uang itu termasuk alat bantu, Pak ya? Iya juga. Betul, teman ya? juga. Betul. Kalau dia mau dan suka diperalat, peralat saja. Jadi kita saling memperalat. Nah, lalu baru yang namanya ruang. Ya, sekecil apapun butuh ruang, termasuk virus. Virus itu butuh ruang. Ya, nah. Kemudian bakteri butuh ruang, kita butuh ruang. Tanpa ruang kamu tidak bisa. Lalu baru butuh D itu dana. Dana itu duit. Duit memang penting, tapi bukan yang terpenting. Tapi kalau dibilang bukan yang terpenting, seringkali lebih penting daripada mertua. Ya, itu omongan saya. Nah, tapi sikapilah duit itu secara wajar. Duit itu kan alat. Jangan sampai dia memperalat. Nah, ini butuh kekuatan. Tapi Pak Joger pernah nggak pengen kaya gitu dulu waktu muda itu? Dari waktu kecil. Banyak ini kan. Kamu nonton nggak ini yang saya bikin itu di Pak Joger, apa benar ada katanya berita katanya Bapak nggak mau kaya ya? Ya benar, saya bilang. Jadi Bapak nggak mau kaya? Iya. Berarti Bapak mau miskin? Anda tuh aneh. Kaya aja saya nggak mau, apalagi miskin. Ya nak? Saya tidak pernah ngapain. Lalu Bapak maunya apa? Bahagia. Itulah. Cuma nanti kita akan jelaskan kebahagiaan itu sains kok, ini bukannya logik dan sangat. Kalau bisa bahagia dan kaya gitu, Pak ya. Sebetulnya jangan dah ngomong dannya itu. Bahagia itu paling penting. Kalau kamu sudah bahagia, itu kamu jadi magnet. Untuk orang-orang yang tidak bahagia lalu ingin bahagia, pasti dia ke kamu. Nah, ketika kamu dibutuhkan orang, disinilah muncul value sendiri. Dan dengan sendirinya itu yang lain itu ikut. Otomatis, Pak ya? Iya. Jadi bisa dibilang Joger ini happiness center.
bukan center lagi. Kalau center itu kan gampang. Isi baterai lalu center sana sini. Itu enggak. Kita tuh happiness oriented. Happiness magnet. Tapi sebenarnya kita tuh sekarang sudah bukan lagi happiness oriented, tapi sudah happier life oriented. Oke. Jadi kami itu sudah titiknya lebih bahagia. Karena sudah bahagia. Ya. Nah, jadi baru nanti setelah dana, baru O, Cardo. Cardo tuh O. O tuh orang-orang. Sebagai sesama subjek yang benar-benar sama-sama merdeka. Karena merdeka itu penting untuk kebahagiaan. Orang yang benar-benar merdeka, dia tidak mau menjajah. Itu nomor satu, bukannya tidak mau dijajah. Kalau tidak mau dijajah itu gampang. Kamu pergi saja, kan tidak dijajah. Tapi untuk tidak menjajah, kamu kan... Kalau kamu punya keinginan menjajah, lalu kamu mau kemana-mana kan terus. Ya, ingin menjajah saja. Nah, itu yang sebetulnya tidak merdeka. Nah, ini makanya kalau saya kan lateral. Jadi cara berpikir saya bukannya orang yang namanya merdeka itu adalah orang yang tidak terjajah, bukan. Orang yang tidak menjajah itu. Karena tidak menjajah lebih penting daripada tidak menjajah. Karena ada orang dijajah tapi dia tidak merasa dijajah. Beres. Iya. Nah, contohnya ini kalau kamu nanti baca ya tentang Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu kan dulu dia pernah ditanya, kamu tidak cari pengacara? Dia bilang, loh saya sendiri pengacara, saya lulusan Inggris. Dia bilang. Nah, kamu ini bisa dipenjara. Ya yang menjara saya siapa? Kan kamu. Buat apa saya melawan kamu yang berkuasa? Sekarang kan kamu yang pegang, menentukan. Kamu bisa memenjarakan badan saya, tapi kamu tidak bisa memenjarakan pikiran saya. Itu orang merdeka sesungguhnya. Yes. Nah itu, kayak Nelson Mandela, orang-orang khusus itu lateral itu. Lateral thinker, Pak ya? Ya. Aktor juga, jadi dia bersikap juga lateral. Makanya kapan itu kan ada orang tanya iseng, mana lebih dulu, science, filosofi, atau agama? Nah menurut kamu yang mana lebih dulu? Filosofi ya, karena orang mengatakan filosofi itu induk dari segala ilmu, kan gitu. Lalu karena saya diam, bingung dah semua gitu. Oh, kalau saya sih, buat apa nanyain yang itu? Buat apa menjawab yang itu? Ketiga-tiganya tidak ada gunanya, saya bilang dijawab. Loh kenapa? Itu ketiga-tiganya itu pasti muncul karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah, buat apa? Belajar sains, belajar filosofi, belajar agama. Tidak perlu. Makanya kamu lihat di negara-negara yang makmur, benar-benar kemakmuran holistis sudah terjadi. Itu kan agama tidak laku lagi. Betul. Ya, hukum Taurat lah ya. Jadi akhirnya orang tuh kan akhirnya masuk di golden rule itu. Yes. Golden rule itu yang perlu juga nantinya ini iktikad tuh golden rule itu. Jangan melakukan hal yang kita sendiri tidak suka, hal tersebut diberlakukan pada diri kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, sama bangsa kita. Itu golden rule-nya. Tapi platinum rule-nya adalah kalau kamu suka dibaikin orang, berbuatlah baik kepada orang. Itu platinum rule saya. Yes.